sebenarnya crypto exchange tuh aman, tapi tapi scammer juga banyak gitu loh. Jadi dia itu diajakin misalnya kayak dari Telegram. Iya. Dan dari Telegram nanti kayak oh yaudah ada seseorang yang akan menghimpun dananya gitu loh. Nah, itu hati-hati. Itu pastinya ya hati-hati berarti ya. Itu pasti scam. Karena aku akhir-akhir ini lagi nyobain DeepSeek sih. DeepSeek yang dari Cina. Cina, iya, gimana? Tapi dia suka error. Oh iya kan? Welcome back to K-Pods with Miss Sandra and Teresia Learns. Cantik sekali. Terima kasih sudah datang ke sini. Thank you for inviting. Ada wow-wow dari belakang. Yes. Pertama kalinya nih podcast kayak gini. Let's talk about Bitcoin. Oke. Untuk tahun ini dan kita lihat juga nanti trennya Bitcoin apakah masih cukup oke. Tapi Kak Teresia, sejak kapan main Bitcoin? Apa sih bahasanya, main atau beli atau apa sih? Kalau main ya, mungkin main, trading, investasi. Ya, trading Bitcoin sejak kapan? Pertama itu aku sebenarnya tahu Bitcoin, tahu doang nih ya, nggak cuan dari Bitcoin. Tahu itu tahun 2018. Nah, di situ aku sempat beli, terus nggak di hold juga, nggak lama, terus aku jual karena masih kecil ya waktu itu, kayak masih sekolah, jadi kayak ya udah deh, bingung juga mau diapain. Nah, terus masuk lagi tahun 2021, which is 4 tahun lalu tuh. Nah, kita kalau di kripto itu kita sebutnya halving cycle, yaitu setiap 4 tahun sekali. Jadi kan sekarang nih Bitcoin lagi hot-hotnya banget tahun 2024 ya, 2024-2025. Nah, 4 tahun sebelum itu kan 2020. Nah, disitulah aku masuk pertama kali ke Bitcoin lagi, beli Bitcoin lagi dan lihat juga koin-koin yang lain selain Bitcoin gitu. Oke, tapi dari mana dapatnya informasi? Kalau dulu kan kayaknya nggak seperti sekarang ya. Sekarang kan banyak banget podcast yang ngomongin gitu. Kalau dulu? Kalau misalnya kita ngomongin tentang kripto ya, paling banyak dan paling cepat informasi itu dapatnya dari X sih. Jadi dari Twitter. Ya, jadi waktu itu dari Twitter, terus ada komunitasnya juga. Terus teman-teman sekeliling dan bahkan keluarga aja udah sempat ngomongin, oh apa nih Bitcoin, kayak aku pun sebenarnya udah sebelum Bitcoin tuh udah investasi di saham, terus udah investasi di forex juga. Jadi aku udah tahu nih, oh ini tuh sebenarnya Bitcoin instrumen investasi gitu. Jadi dan memang ada exchange-nya sendiri, ada aplikasinya sendiri terlepas dari saham, dan dari situlah aku benar-benar lihat lagi dan tahu gitu. Oh, kayak mungkin time to beli sih. Aku pengen coba-coba aja waktu itu sih gitu konsepnya. Tapi berarti Bitcoin memang instrumen investasi. Yes, itu adalah instrumen investasi. Terus Bitcoin itu, tapi kan mungkin maksudnya nggak banyak orang yang tahu ya kalau Bitcoin itu apa. Terus kan ada terms di Bitcoin yang kayak blockchain lah, something seperti itu apa sih Kak sebenarnya? Sebenarnya kalau kita mau lihat lagi dari foundationnya Bitcoin, itu harus balik ke kalau nggak salah tahun 2008 deh. Kalau nggak salah, ketika ada satu orang namanya Satoshi Nakamoto, dia mengeluarkan white paper. Mereka bilang the inventor of Bitcoin dan the founder of Bitcoin, tapi dia tetap anonymous sampai sekarang. Jadi belum ada yang tahu. Nah, si Satoshi Nakamoto ini dia ngeluarin white paper atau sebuah kayak research paper gitu ya, yang ngeluarin teknologi blockchain. Teknologi blockchain ini yang harus desentralisasi dan dia juga harus transparan. Kemudian bagaimana dia dapat membantu flow keuangan dan lain-lain untuk sebagai alternatif uang yang memang dipegang oleh institusi yang sentral gitu, yang kita tahu sekarang seperti bank atau mungkin regulator atau mungkin kayak Bank Indonesia, semacam itulah, tapi di dunia skalanya. Nah, ketika pertama dikeluarkan, si Satoshi Nakamoto ini mengeluarkan juga konsep Bitcoin. Nah, dari situlah si Bitcoin ini yang memang ada di blockchain dan dia bisa di mining atau bisa ditambang gitu. Itu sih pertama kali keluarnya ya. Tapi kan si Bitcoin ini sendiri mungkin banyak juga ya bingung yang kita beli itu apa gitu misalnya. Terus kan tadi ternyata kedua dia sebetulnya kan decentralized digital currency gitu kan. Tapi kan sebenarnya nggak ada campur tangan bank kan di Bitcoin. Nggak ada sama sekali. Jadi basically dari awal tuh Bitcoin pertama-tama dipakai dia lebih ke payment, tapi yang tidak harus melewati bank. Jadi sebagai mode of transaction. Jadi misalnya A mau bayar B, itu bisa pakai Bitcoin dan secara instan, langsung. Dan kalau dibandingkan dengan transfer bank,
jauh bedanya gitu. Karena Oke. kalau kita ngomongin transfer bank menggunakan Swift atau menggunakan Western Union itu kan itu transfer bank antar negara ya. Heeh. Nah itu biasanya bisa berhari-hari. Iya. Belum lagi kepotong hari libur gitu kan, nggak bisa instan. Terus ada juga fees-nya tuh pasti tinggi gitu kan. Kita mau transfer dari Administrasi gitu satu ya. negara ke negara lain udah pasti tinggi gitu. Kita nggak ada lah kalau di Indonesia dalam negara mungkin ada BI Fast gitu kan, dan ada gratis transfer. Kalau antar negara kan nggak ada gitu. Nah awalnya memang Bitcoin diciptakan untuk itu, untuk pergerakan keuangan. Dan sampai sekarang Bitcoin ini sudah tergantikan ya. Jadi ketika orang mau transaksi kripto, mereka itu udah nggak terlalu berpaku pada sama Bitcoin karena sekarang udah ada yang namanya stable coin. Kayak kita USDT, USDC yang dia itu 1:1 dengan US dollar gitu. Jadi sekarang untuk pergerakan duit menggunakan kripto udah nggak terlalu banyak yang pakai Bitcoin. Tapi orang itu pakai Bitcoin karena itu sebuah persepsi value. Jadi dia ada value-nya, yaitu kepercayaan orang ya mungkin terhadap currency digital seperti ini. Makanya dia bisa menggerakkan seluruh industri kripto itu masih terpegang sama Bitcoin. Yes. Tapi emang apakah bisa kita membeli sesuatu dengan Bitcoin? Kayaknya udah ada beberapa negara itu udah ada Udah dijadiin kayak alat transaksi gitu. yes, udah. Di Dubai udah ada kalau nggak salah. Terus ada di beberapa negara yang memang dia kalau nggak salah negara-negara kecil yang waktu itu mereka inflasi terlalu tinggi mata uangnya mereka, jadi mereka harus memang pegang Bitcoin sebagai reserve dan sebagai mata uang juga. Dan itu sudah digunakan kok. Tapi gimana caranya Kak? Maksudnya kan Bitcoin ada di aplikasi gitu ya untuk tradingnya. Terus kalau saat kita mau menukarkan dia, terus jadiin dia alat transaksi, how? Kalau sekarang kan mungkin ya, apakah di scan QRIS atau apa gitu kan kalau sekarang? Ya, jadi aku tuh udah pernah dengar konsep di mana bisa juga scan QRIS. Jadi biasanya untuk metode-metode kayak gitu, ketika kita mau scan atau kita mau transaksi menggunakan kartu, by the way kartu Bitcoin udah ada. Jadi Bitcoin itu udah lumayan kerjasama sama exchange, sama bank. Biasanya ketika mereka transaksi atau pakai kartu kredit, nanti udah langsung kepotong dolarnya gitu. Jadi sama aja kayak misalnya kita transaksi di luar negeri, itu kan langsung kepotong berdasarkan dengan rate pada saat itu juga. Mereka, nah itu sama aja konsepnya sebenarnya gitu. Jadi benar-benar udah bisa dipakai ya? Bisa, tapi di Indonesia masih belum ya. Iya, makanya kan itu sebenarnya suatu masih perbincangan juga kan, karena kan orang ngerasa kalau Bitcoin ini kayak nggak ada wujudnya. Bahkan beberapa orang bilang Bitcoin itu sebenarnya ya collecting the coin aja, karena kan kita nggak tahu, sangat fluktuatif juga kan. Tapi Kak Teresa sendiri ngeliatnya apakah mungkin dia nantinya memang jadi fix alat transaksi kayak pengganti duit gitu, pengganti uang yang sekarang kita kenal? Kalau aku pribadi sih lebih ngelihatnya Bitcoin ini sebagai acuan ya, jadi dia kayak sebagai indeks di dunia kripto. Karena Bitcoin itu kan mereka limited supply, Bitcoin itu selalu limited supply, cuman ada 21 juta. Iya. Dan dia itu sampai sekarang masih terus ditambang, terus di mining untuk proof of work namanya, untuk proof kalau blockchain ini tuh berhasil dan akan terus bekerja. Dan ada hitungannya kalau nggak salah kita itu baru di tahun keempat halving, dan dia itu akan berhenti di tahun 2100 berapa gitu. Itu udah full, berarti Bitcoin itu udah full ditambang. Dan apapun yang circulating sekarang di market itu hanya 21 juta dan itu punya orang pribadi gitu atau punya institusi dan lain-lain. Nah, kalau kedepannya apakah bakal dipakai untuk transaksi atau enggak, aku lebih percaya stable coin. Jadi koin-koin yang memang dia itu 1:1 dengan mata uang. Tapi stable coin ini bentuknya kayak Bitcoin juga, maksudnya itu digital currency juga. Tapi bukan bagian dari Bitcoin. Bukan. Tapi ketika kita mau beli sekarang, kalau di exchange, mungkin exchange luar kali ya lebih banyaknya. Nah, mereka itu biasanya pack towards the stable coin. Jadi misalnya kita mau beli BTC USDT atau Solana USDT. Nah, USDT-nya ini itu kan bukan dolar asli, itu adalah dolar digital gitu. Oke. Oh, that's how it works ya. Tapi apakah terlambat kalau misalnya kita atau orang Indonesia baru belajar Bitcoinnya tahun ini, tahun 2025?
nggak ya? terlambat sama sekali. Jadi sebenarnya kayak gini, setiap cycle tuh akan ada. Jadi misalnya 4 tahun lalu ya, aku masuk nih. Aku tuh bagian yang beginner. Jadi aku pasti nanya-nanya orang yang udah pernah beli Bitcoin, yang udah pernah Betul. jual Bitcoin. Tapi karena dia cycle-nya itu kelihatan di pucuknya. Misalnya 2020 ya, 2022 dia turun lagi itu, nggak pernah kedengeran 4 tahun. Terus 2023 kan mulai naik lagi, 2024 kan naik lagi, sampai sekarang kan udah lumayan naik nih harganya. Nah, pasti akan ada orang-orang baru yang pengen investasi, yang nanya lagi, penasaran lagi gimana sih caranya investasi di Bitcoin gitu. Menurut aku masih belum terlambat, jadi Oke. it's okay, dan pelan-pelan aja investasinya, karena kalau misalnya kita ngomongin investasi, semakin harganya turun ya semakin kita serok lagi dong, ya kan, harus kita semakin invest lagi, cari harga paling bawah dan nanti ditahan long term. Karena balik lagi kita ngelihat Bitcoin ini baru 2008 di apa Munculnya gitu ya. munculnya 2008. Nah, sampai sekarang pun itu walaupun terlihat lama ya, kita mungkin udah hampir 10 tahun, tapi baru 4 kali halving. Dan kita masih akan expect atau ke depannya bakal ada puluhan kali halving lain gitu. Jadi itu Oke. bisa jadi kesempatan untuk beli juga. Tuh. Oke. Tapi yang tentang mining tadi ya, kan Mm-mm. berarti akan ada sebuah instansi atau seseorang yang akan terus mining. Mm-mm. Tapi itu tuh siapa sih Kak sebenarnya yang mampu untuk mining itu sendiri? Oke, jadi yang mampu untuk mining itu bisa siapapun, dan dimanapun Kita itu pun bisa. berarti. Kita pun bisa, Asal apa asal yang kita punya diperlukan? mining rig-nya. Jadi jadi waktu itu aku sekarang ini udah jarang banget denger orang mining. Mungkin aku nggak main sama orang-orang yang memang mining ya. Tapi zaman 4 tahun lalu itu banyak memang kayak even teman-teman aku juga banyak yang bikin mining rig. Jadi dia tuh simply harus masuk ke satu website atau gimana. Jadi dia otomatis miningnya, tapi komputer harus tetap jalan. GPU juga harus strong gitu. Jadi orang-orang tuh bilang mining rig karena bahkan dia bisa memenuhi satu ruangan hanya dengan GPU aja. Gitu, hanya untuk mining Bitcoin. Karena dari mining itu orang-orang itu tuh bisa dapat reward berupa Bitcoin juga. Gitu. Tapi repot ya, maksudnya kedengerannya aja repot ya untuk Ya harus mining-miningnya. investasi Iya, GPU-nya, bener-bener. terus Harus ada kayak modal juga harus mungkin. ada modal Modalnya gede juga. juga kali ya. Kayaknya sih kalau ada hitungannya sih. Jadi dia tuh waktu itu kayak bisa dengan investasi segini banyak, tiap bulan dapat berapa banyak Bitcoin, bisa BEP berapa lama gitu. Itu ada juga hitungannya. Nah, kalau kayak gitu yang ngatur tuh siapa? Maksudnya kan kita ngomongin keamanan ya. Keamanan dari si Bitcoin dan cryptocurrency ini. Itu yang ngatur siapa? Kalau bukan bank. Kalau jadi kita itu ada yang namanya tadi proof of work. Jadi karena tidak ada campur tangan bank, semuanya itu tuh ada di blockchain. Jadi semua transaksi Bitcoin itu ada di blockchain. Dan semuanya itu diatur oleh ya blockchain itu. Jadi pekerjaannya si miner ini atau penambang ini adalah untuk verifikasi blok yang sudah ditambang dan verifikasi transaksi gitu. Jadi namanya proof of work. Jadi semua orang itu harus mining untuk verifikasi semua data di blockchain ini benar gitu. Tapi itu beda lagi kalau kita ngomongin soal keamanan ketika orang di scam tapi menggunakan Bitcoin, itu beda lagi gitu ya. Banyak banget kan sekarang. Aku sekarang malah tergantung juga karena biasanya tuh kayak pinter-pinteran juga sih, kayak kamu harus tahu pakai aplikasi apa, terus harus tahu juga maksudnya gimana caranya alokasiin duit kemana gitu, dan ngeliat-ngeliat Biasanya juga. apa Kak? Kalau nggak alokasi itu apa aja gitu? Pilihannya apa aja sih sebenarnya? Kalau kita baru pertama kali nih, aku baru pertama kali mau trading Bitcoin. Aku udah tahu aplikasi yang mungkin dijamin di Indonesia apa, udah buka, udah register, terus apa tuh pilihan yang bisa aku ambil? Kalau aplikasi di Indo sebenarnya tinggal cek yang udah terawasi oleh Bapepti ya biasanya. Sampai sekarang kan udah di OJK juga. Iya, ada beberapa. Jadi kayak aplikasi kayak Indodax, Reku, Toko Kripto, Nanovest itu semuanya aman dan itu juga udah terregulasi juga. Tapi banyak banyak sebenarnya followers aku tuh kadang kayak nanya, Kak ini tuh aku ada yang reach out, terus dia suruh masukin duit, terus tapi aplikasinya pas aku lihat screenshotnya, aduh ini kok kayak kelihatan scam banget gitu. Itu loh yang kayak harus diedukasiin sih, sebenarnya crypto exchange tuh aman, tapi tapi scammer juga banyak gitu loh. Jangan sampai kita malah fall for the scammer, karena
di luar kripto pun ya scammer banyak kok gitu. Banyak sih, investasi juga banyak yang bodong sih. Yes, banyak yang Banyak bodong yang juga gitu. Jadi harus hati-hati sih di situ. Tapi berarti ya udah kalau mau aman ya pakai yang tadi disebut ya Indodax, pakai toko kripto yang gitu. Yes, yang Di memang luar sudah itu ada berarti license. mungkin belum diawasi OJK jadi kenyamanannya tidak sebagus itu gitu ya. Yang pasti udah diawasi OJK di Indonesia itu udah pasti terregulasi gitu kan. Terus yang bisa kita pilih apa aja Kak, jenis koin yang mungkin bisa untuk pemula trade? Kalau koin tuh banyak ya, kayak tergantung juga dengan profil resiko masing-masing. Ada yang mungkin lebih high risk, mereka maunya beli meme coin gitu, itu oke. Terus ada juga yang mereka suka masing-masing project, mereka belinya altcoin gitu, kayak misalnya koin-koin kayak Ondo atau XRP, Solana, itu kan kita sebut altcoin. Kalau ada yang mau konservatif banget nih, pokoknya all in Bitcoin ya, itu beli Bitcoin. Jadi tuh tergantung sama riset masing-masing dan profil resiko masing-masing sih. Tapi yang membedakannya apa misalnya? Untuk si meme coin kan sejauh yang aku tahu dibikin sama orang, tapi kadang bahkan ada yang mengarah ke jokes ya sebenarnya. Makanya cepet banget turunnya. Dan akhirnya yang kayak apa yang punya Dogecoin itu kan bahkan dibawa lari bukan sih Kak? Akhirnya koinnya Doge. Iya. Doge enggak sih? Doge masih oke. Yang gambar koin tapi ada anjing. Banyak gambar itu banyak lagi ya. Ternyata. Gambar, tapi is that reliable untuk kita bisa beli dan bisa kita pakai nantinya? Kalau untuk meme coin sih aku kayak nggak too sure ya. Kalau untuk meme coin tuh bener-bener hanya karena gini, meme coin tuh konsepnya project yang memang mereka berbasis komunitas aja. Tapi komunitas ini tuh saking kuatnya, mereka tuh pengen pegang meme-nya sendiri gitu. Kayak contohnya Doge siapa sih pertama kali yang pom-pom? Elon Musk gitu. Dan ketika si Elon Musk ini udah nge-endorse atau nge-sponsorin si Dogecoin ini, orang-orang tuh jadi kayak oke, ini koin tuh bakal naik value-nya gitu. Makanya mereka beli banyak-banyak. Terus ada juga PP. Nah, PP juga itu PP itu salah satu meme coin yang dia komunitasnya besar gitu. Jadi mereka itu karena saking besarnya mereka tuh percaya terhadap value si koin ini akan naik ke depannya. Tapi banyak juga kayak koin-koin meme yang dia tuh naik hanya digoreng terus kayak ya udah dijual. Makanya harus hati-hati. Nah, itu kan terus kayak yang juga kan baru bikin koin sama istrinya juga milenial kan. Terus itu juga kayaknya lumayan besar ya. Tapi kan jadi pro and cons karena orang mikirnya juga pertama kok kayaknya ngambil keuntungan banget. Tapi maksudnya berarti bisa ya seseorang itu bikin koinnya sendiri tuh bisa. Gak ada yang ngatur karena kan kalau kripto ya gitu mungkin a bit cons ya, a bit kayak negatifnya tuh gak ada yang ngatur. Jadi bahkan sebesar pun bisa launching koin dan naik dan itu kan bisa jadi salah satu cara dia untuk raising duit gitu, untuk mungkin balikin duit kampanye atau gimana gitu. Malah bisa dipakai buat kampanye juga tuh kayaknya pas kemarin. Tapi banyak orang juga yang profit dari sana gitu. Mungkin dia dari awal udah lihat nih gitu. Kok bisa profit? Jadi misalnya dia beli koin terus abis itu apa yang membuat dia profit? Kenaikan harga. Iya, kenaikan harga. Purely kenaikan harga. Jadi ketika early, jadi di crypto dan di financial market manapun, timing itu penting banget. Jadi timing ketika kita beli misalnya di bawah, naik terus kita jual, itu kan udah profit ya. Gitu. Jadi timing itu penting, harus cepet dapat informasi, apalagi kalau misalnya orang-orang yang mungkin bener-bener pengen dapat early info ya, dapat informasi yang paling awal, itu ya biasa mantengin X atau mungkin ngelihat wallet-walletnya. Semua informasinya sebenarnya banyak kan dari X ya. Kalau CT atau crypto Twitter tuh banyak dari X. Dari X ya. Terus habis itu langsung dibeli, berarti harus dipantengin setiap hari dong sebenarnya. Kayak kita mantengin market juga gitu ya. Kalau itu bedanya trading sama investasi. Kalau trading ya mungkin kita ada kemungkinan kita harus pantengin tiap hari karena kan ada stop lossnya. Kita takutnya kena margin call gitu, takutnya duitnya hilang semua gitu kan. Kalau investasi misalnya kita beli Bitcoin hari ini, kita mau lihatnya untuk investasi jangka panjang 5 tahun ke atas, gak usah dilihat juga nggak apa-apa. Oh ya? Gitu. Iya. Namanya juga investasi. Karena investasi. Ya. Tapi banyak orang yang pakai Bitcoin terus habis itu ternyata turun banget, terus nanti bisa naik lagi. Itu kan sangat fluktuatif ya sebenarnya. Tapi apakah
emang seaman itu, Kak? Kalau aman sih yes aman. Pasti kalau kalau Bitcoin sih aku kayak nggak bakal kepikiran dia buat nge-crash atau gimana. Menurut Oh aku ya? sih nggak mungkin. Paling dia correction aja dan orang tuh ngelihat nggak aman. Apalagi orang Mhm, Indonesia ya banyak yang kayak mereka FOMO beli di mhm. atas, terus kayak ternyata harganya anjlok gara-gara correction sedikit doang, Iya. terus bilangnya scam. Itu tuh banyak banget yang kayak gitu. Sedangkan kayak em, kalau kita bandingin dengan investasi yang lain, Mhm, Bitcoin itu tuh investasinya paling paling kencang gitu lah, paling paling gede percentage change-nya tuh iya. persentasi untuk perubahannya itu paling gede gitu dibandingkan dengan investasi di saham yang memang lokal atau gimana itu paling besar gitu. Dan apakah kalau investasi yang sedikit itu kita panggil lebih aman gara-gara dia returnnya lebih Mmm, kecil? Nggak juga kan? ya Itu ya ya sebenarnya ya. pilihan aja gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya nih Bitcoin akhirnya anjlok, apa yang harus kita lakuin? Apalagi misalnya aku investor baru kan, Hmm. baru beli dan gak ngerti terus anjlok, aku diemin aja di situ atau aku tarik duitnya atau apa sih sebenarnya? Aku biasanya bakal top up. Oh ya, malah di top Iya, up? kalau misalnya harganya rendah, aku pasti Heeh. top up lagi gitu. Karena kan aku udah mindsetnya tuh udah mindset investasi di mana aku mau mendapatkan harga terbagus gitu kan, yang Oh. nantinya kalau Oh enggak, maksud aku yang pas dirata-ratain. pas dia lagi correction Kak, kan Mhm, harganya ternyata jatuh kan dari heeh, yang kita beli. Nah itu heeh. tuh kita sebagai investor tuh ngapain? Di hold aja sih, Di hold aja heeh, di mending, gak usah langsung hold. dicairin, gak usah Kalau dicairin rugi malah rugi dong, banget iya. sih ya. Karena kan once orang udah kayak ngelihat dan scam kan biasanya kayak, "Udah deh kita stop aja Nah, trading itu banyak Bitcoin," yang gitu kan. terjadi itu banyak yang terjadi kalau misalnya memang investor pemula. Kayak Betul. mereka tuh takut duitnya habis atau gimana dan nggak nge-hold gitu dan tidak ditahan. Nah, aku mungkin mau ngasih tahu juga Gimana kalau tuh? apalagi untuk investor awal Mhm. itu harus pakai uang dingin gitu. Jadi emang Ah, uang yang rela untuk hilang itu gitu. penting loh. Karena kalau misalnya kita taruh beli Bitcoin nih, Mhm pemula mhm. beli Bitcoin di atas terus tiba-tiba jatuh, tapi uang yang kita taruh itu misalnya itu like 90% gaji kita. Aduh, Itu kan nggak bisa ya, nanti uangnya hilang iya iya gitu. iya Nah, iya iya, iya. itulah Betul kenapa betul. kayak harus hati-hati pakai uang dingin sama jangan terpancing sama mungkin kayak orang-orang yang aduh ini bisa bisa cuan 3x atau kayak 100%, 1000% itu Mhm. semuanya kayak hanya untuk memancing orang-orang aja sih. Tapi kan sebenarnya Ah, duit I kita aja yang see. Iya pegang betul betul. gitu. Tapi once dia udah misalnya kita udah untung, kita bisa langsung narik berarti ya? Bisa, Narik, masukin ke bank, maksudnya ke nomor rekening kita udah bisa kayak gitu bisa, berarti ya? bisa. Oh, bisa gampang juga berarti ya, Kak? Gampang kok, itu sama aja kayak investasi saham, Heeh. sama aja kayak investasi reksadana atau apapun, itu semuanya Oh, gampang. segampang itu. Karena aku ngelihat kan sebenarnya di Indonesia juga agak masih reluctant lah ya, maksudnya enggan juga kan. Beberapa yang kayak OJK pun dia mungkin nggak ngasih regulasi nggak yang menutup, tapi dia nggak memperbolehkan transaksi langsung. Jadi kayak Hmm, kalau kita punya BCA Mandiri dia kan nggak boleh langsung hmm, bertransaksi Bitcoin gitu kan. hmm, Tapi top up bisa gitu ya. betul. Jadi kalau withdraw sama top up itu Heeh. bisa. Tapi karena sekarang kan OJK itu baru take over Iya. industri kripto ini. Jadi aku masih belum tahu kedepannya itu ke apa kepastiannya gimana atau regulasi dan undang-undang apa nih Yang ketentuan bisa apa nih yang mengatur. bakal dikeluarkan oleh OJK. Hmm. Hopefully sih memang harapannya semua orang yang ada di industri kripto ini supaya OJK ini tidak over regulate, tidak kayak Ya. terlalu banyak rules atau perintah gitu Mm-mm. ya, tapi juga bisa menopang pertumbuhan industri kripto gitu. Oh, tapi emang sejauh mana sih OJK bisa ngeregulate? Kan sebenarnya kan si Bitcoinnya sendiri, maksudnya kriptonya sendiri kan punya perorangan gitu kan Biasanya kalau sendiri. misalnya kripto yang udah masuk ke dalam exchange Heeh, besar heeh. kayak misalnya ke dalam Indodax atau toko kripto itu udah bukan milik perorangan lagi aja gitu. Mereka pasti Oh, udah milik jadi project. Misalnya kayak Polygon atau milik ICP itu semuanya sudah berbentuk perusahaan biasanya yang punya token tersebut. oke oke oke, ngerti ngerti ngerti. Menarik karena kan yang dipakai untuk Bitcoin adalah uang yang dingin. Kita Hmm. boleh tahu nggak kalau Kak Teresa sendiri, kan Kak Teresa main trading saham, iya, forex juga. Aku baru lihat tadi update-nya, terus Bitcoin dan kripto ini. Nah, pembagiannya itu dari income kakak gimana?
Maksudnya berapa persen? Misalnya ke saham karena Iya. dia lebih aman, berapa persen? Ke Bitcoin berapa persen? em, aku sih kayak misalnya kayak 10% di saham, 10%. iya 10% di saham, terus mungkin kayak 30-40% di Bitcoin, bukan di Bitcoin, di kripto. Di kripto. Iya, itu untuk yang investasi. Terus Lumayan. untuk trading aku memang udah ada duit sendiri, duit ya sendiri, yang ya. memang aku siap hilang. Kalau udah pasti siap hilang gitu. Jadi emang aku sisihin juga. Sisanya aku juga paling itu aja sih sebenarnya. Oh, iya. iya. Heeh. Tapi Masih lumayan banyak ya Kak, Bitcoin. kalau 30-40% sebenarnya berarti itu kayak monthly pasti ada Pasti ada. Yes. tradingan, pasti ada masukin ke Bitcoin, ke si kriptonya tadi. Pasti ada. Ini dari teman-teman berapa orang dari kita yang main Bitcoin? Aku main Ada main, oh, main main nggak? Udah 2025 main Bitcoin? Hah? SRP. Oh, Baru naik tuh XRP, baru naik. Terus aku mau nanya dong. No. Boleh. Aku sebenarnya mau nanya top 5 lah, top 5 altcoin dari Kak Teresa. Terus pendapat Kak Teresa kan ada yang bilang kan 2030 Bitcoin bakalan sampai 75 USD itu ya. Itu gimana? 70 berapa? 70 apa? Miliar USD ya? Kalau nggak salah gitu kan. 70 miliar. 70 juta kali, 70 million USD maybe. Oke, jawab yang pertama dulu. Oke, boleh. Iya. Mungkin kayak altcoin yang basic aja kali ya, karena banyak altcoin tuh banyak. Altcoin di sini tuh dia berdasarkan project ya, setiap project mereka ngeluarin apa. XRP sih good. XRP good. Happy dia. Iya, karena dia baru render aku sempat hold tahun lalu, tapi udah aku nggak ngikutin lagi sih tahun ini. Solana good. Ondo juga, Ondo is good. Terus apa lagi ya? Sama ada beberapa project kecil sih. Kayak aku sebenarnya hold Pengu, tapi Pengu nggak tahu kenapa kayak lagi ngedrop banget. Iya, dia kayak lagi ngedrop, tapi komunitasnya bagus. Terus dia juga ada NFT, terus dia banyak acara, maksudnya kayak banyak activity untuk komunitas dan member-membernya. Jadi itu oke. Tapi ya mungkin main 3 itu kali ya. It's more than currency dan ya. Kalau ada acaranya, ada community-nya, Pasti it's more than yes, pasti currency. ada. Yang main itu sih, jadi lebih ke XRP, Ondo, Solana. Tapi ini do your own research ya, bukan financial advice. Kalau Solana sih, menurut aku bakal oke, karena meme coin kan tahun ini tahunnya meme coin nih. Nah, banyak meme coin itu di launch di Solana, jadi makanya Solana banyak yang pegang juga gitu. Sama tadi apa yang Bitcoin di 2030? 2030 bakal nyampe 70 miliar USD. Gimana? Nggak tahu sih, jujur. Tapi Amin Kak sih, Teresa amin bakal aja. hold Bitcoin tuh sampai kapan kira-kira? Aku mungkin kayak dari dana Bitcoin yang aku punya mungkin bisa dibagi 2. Ada yang nggak tahu mau di hold sampai kapan. Ada yang mungkin aku lepas nanti pas akhir bull run ini, dan aku nanti beli lagi di sebelum bull run berikutnya. Paling gitu sih. Ini masih oke ya, maksudnya kalau kita masuk investasi di Bitcoin tuh masih oke 2025 ini. Kalau investasi ya, Masih oke kalau ya? investasi ya. Kalau futures, futures jangan. Kalau futures tergantung entry masing-masing. Oke, siap. Karena futures tuh tricky ya. Kalau futures tuh bisa long, bisa short. Jadi bisa leverage, kita bisa beli buat Bitcoin itu naik, berharap naik, atau bisa turun juga. Jadi kalau misalnya memang kita pasang posisi yang short, dan ketika Bitcoin turun ya bisa untung juga. Banyak ya di Twitter tuh orang bisa cepat kaya gara-gara meme coin. Itu bener gak sih? Nggak pernah coba sih jujur. Nggak pernah Tapi kenapa coba. mereka bisa bilang kayak gitu sih? Apakah karena mereka beli pas harga rendah, terus habis itu tiba-tiba besar, terus dicairin sama mereka? Itu yang bikin kaya atau gimana sih sebenarnya? Nah itu sebenarnya permainan yang kayak kita nggak pengen, yang kayak misalnya mereka bikin koin terus dipompa sampai atas gitu, terus habis itu mereka jual semuanya. Berarti kan semua dana orang yang invest di meme coin ini kan keserap nih sama apapun yang ada di sana lah, liquidity yang ada di sana, dan si orang ini malah ngejual gitu semuanya. Jadi makanya harga tuh bisa turun gitu. Tapi ada mungkin ada kayak beberapa di Twitter tuh yang mereka bilang oke, ikut kelas ini, mungkin kayak ikut komunitas ini.
ya itu cara untuk menjual komunitas atau kelas mereka dan lain-lain gitu ya. Iklan Tapi lah ya, iya, iklan ya benar. sebenarnya. Tapi gini loh konsepnya. Tuh Kak Dita nyabut tuh maksudnya katanya. Next host ya, next guest ya mungkin. Iya. Tapi gini loh kayak kalau menurut aku siapa sih yang mungkin udah cuan sebanyak itu dan itu susah sebenarnya untuk direplicate lagi. Untuk direplikasi itu lagi itu sebenarnya susah gitu untuk bisa dapat harga yang oke dan tiba-tiba naik dan dijual itu sebenarnya susah lagi gitu. Dan setiap orang kalau misalnya mau bagi-bagi berita kayak gitu atau bagi-bagi cara pasti ada terselubungnya gitu sih. Ada maksud tersembunyinya. Aku nggak tahu ya, tapi kalau misalnya memang ada yang purely untuk sharing, it's good juga gitu. Tapi better mana? Kalau kita punya alokasi dana, apakah mending dimainin di alternatif altcoin tadi atau mainnya sebenarnya? Itu sih sebenarnya bagaimana kita diversifikasi portfolio kita aja sih di dalam Caranya gimana kripto. tuh, Kak? Untuk investor-investor yang baru kayak aku nih misalnya, yang baru mau main, caranya gimana? Itu balik lagi kayak ke masing-masing orang aja. Kayak misalnya kamu punya dana berapa? Misalnya 10 juta deh misalnya gitu. Nah, berapa banyak yang mau ditaruh di Bitcoin, berapa banyak yang mau ditaruh di altcoin, itu sebenarnya kayak gimana caranya kita ngalokasiin aja sendiri. Dan nggak semua orang itu punya alokasi yang sama. Benar. Gitu. Tapi kalau yang mau cepet kaya gimana caranya? Itu lagi. Itu aja. Yang mau cepet kaya aja mau mainnya apa berarti? Susah ya, karena kalau biasanya kalau yang cepet kaya, misalnya pakai meme coin nih, meme coin emang kalau sekali gain tuh lumayan tinggi nih, bisa kayak berapa persen, berapa puluh persen. Tapi bisa juga anjloknya segitu banyak juga gitu. Jadi nggak susah sih cepet kaya ya kerja. Benar ya, nggak bisa berarti cuman rely on crypto, nggak bisa ya? Bisa juga, tapi benar-benar harus kita sebutnya degen. Jadi degen tuh kepanjangnya degenerate. Jadi benar-benar orang yang all into crypto, dia hidupnya di crypto dan benar-benar mau cari duit dari crypto aja gitu. Tapi dia benar-benar tuh bisa kayak ngeriset sedalam mungkin dan dia nyoba-nyoba juga semua wallet dan lain-lain. Tapi kalau untuk kayak aku sendiri punya kerjaan, benar-benar kerjaan asli gitu ya, nggak cuma trading koin aja. Ya itu pembagian waktunya bagaimana gitu. Karena kan kalau kripto jujur aja kripto ini masih 24 jam kan ya marketnya, dia nggak ada tutup-tutupnya kayak saham atau forex. Tapi banyak yang menggerakkan kripto itu masih banyak orang Amerika atau yang memang base-nya di Amerika. Jadi kayak dari kita sendiri harus standby ketika Amerika morning, which is di kita kan pagi, di kita kan malam gitu ya. Dan rata-rata yang punya likuiditas besar itu orang-orang sana. Amerika, jadi orang Indo dan sekitarnya hanya terseret aja gitu. Sih, jadi tetap harus ngikutin updates dan segala macamnya cepet banget juga ya. Kalau mau berdedikasi hanya untuk kripto. Betul. Kak, aku baru mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-temanku juga, kan sebenarnya banyak yang mau mau mulai untuk bisa investasi kripto, tapi ternyata nggak semua tahu atau nggak semua cukup berani karena mungkin alokasi dana dan segala macamnya lah ya. Terus ini dia. Yang pertama ada yang nanya, Bitcoin itu kan fluktuatif parah ya. Apakah memang masih recommended untuk dijadiin produk investasi? Nah, ini sebenarnya kita bahas sih tadi. Ya, udah ya sebenarnya udah kita bahas sih tadi. Yang penting mungkin aku jawab singkat aja. Boleh. Kalau misalnya untuk investasi jangka panjang, apapun aset instrumen itu mereka rata-rata fluktuatif, tapi seberapa besar fluktuatifnya itu kan tergantung dengan market, tergantung dengan ya instrumen investasinya lagi. Kalau misalnya untuk investasi jangka panjang sih masih oke. Yang penting harganya tuh masuknya menurut kalian masih oke. Jadi gini loh, biasanya tuh konsepnya misalnya masuk di harga 100.000 US dollar gitu ya. Nah, mau ditahan sampai targetnya tuh sampai harga berapa? Gitu. Paling gitu aja sih, karena kan target masing-masing ya. Iya, berarti itu tadi yang mau harus di-emphasize adalah berarti targetnya tergantung kita juga. Kalau misalnya memang turun, apakah kita punya dana lebih untuk top up? Apakah kita bisa menurunkan harganya dari dana lebih itu gitu kan? Itu namanya DCA atau dollar cost average gitu. Dan diingat lagi emang untuk investasi, kan namanya investasi nggak bisa setahun 2 tahun kali ya. Mungkin berapa lama biasanya Kak kalau untuk investasi kayak gini? 5? Di atas 5? Di atas 5 sih, ya di atas 5. Ya. Oke. Second, koin apa Kak yang jadi ada nggak koin yang jadi incerannya Kak Teresa? Koin yang jadi inceran atau ada nggak top berapa gitu yang akan jadi kayaknya
paling oke Kayak misalnya kalau udah di jadi tahun inceran, ini? kalau udah jadi inceran kayaknya aku udah beli sih. Oh ya, apa yang baru Iya. kamu beli? Tapi masih belum performing banget, gimana banget. Apa Jadi aku Koin nggak apa? berani share. Oke. Iya. Kalau inceran sih susah ngomong ya, karena biasanya kalau aku merasa oh ini projectnya oke dan projectnya bagus, aku langsung oke, aku ada dana sedikit, aku alokasiin ke sana. Dan ya kalau misalnya oke ya performing ya udah gitu. Tapi Kalau cara kita enggak, mengetahui bahwa project itu oke, apakah kita research aja dan research akan dulu. ada datanya di Google sebenarnya atau Ada, gimana? ada. Jadi kalau misalnya Kita- memang biasanya orang-orang di industri kripto itu Uh-huh. dia tuh bisa riset mungkin dari Twitternya, terus dari Twitter. Bahkan. foundernya juga yang punya ini siapa, dulu tuh kerja di mana foundernya, atau pernah launching project apa, terus kegunaan projectnya, komunitasnya juga, itu semuanya pengaruh banget sama pergerakan tokennya. Oke, jadi emang harus di research dulu baru tahu yang kita incer itu Yes. apa ya sebenarnya. Bahkan mungkin di sini banyak yang tahu koin Manta ya. Manta itu kan koin Manta tuh sempat ya dia naik terus dia turun gitu kan. Tapi banyak yang nggak tahu kalau project Manta itu tuh sebenarnya it's a very good project. Sebenarnya bagus banget projectnya. Tapi orang-orang yang retail mungkin yang nggak riset projectnya, cuman lihat pergerakan harga doang. Mereka tuh langsung merasa wah Manta nih scam atau project jelek gitu kan. Tapi mereka nggak tahu teknologinya ngapain gitu. Sedangkan Manta ini dia adalah zero knowledge layer. Jadi dia memang adalah sebuah chain layer 2 yang dia itu enable ya lebih dia scaling ZK gitu. Dan banyak project tuh bisa build di atas Manta basically. Tapi gitu. kalau memang dia good, why it flops? Karena persepsi pasar. Ya, mungkin karena persepsi pasar atau mungkin kayak orang-orang itu ketika pada turun tuh pada jual-jualin juga, mungkin digoreng sama siapapun itu nggak tahu juga. Tapi Bener-bener ini ya berarti ya fluktuatifnya fluktuatif banget. Parah Tapi banget kan ngikutin. sedangkan projectnya sebenarnya bagus. Project Manta ini tuh bagus gitu. Tapi orang-orang Indo apalagi orang-orang Indo gitu ya. Iya, Ngelihatnya aduh Manta ini nih tokennya jelek gitu. Karena pergerakan itu gitu. Wow. Aku jadi ngeh, oh iya ya, makanya penting untuk menjaga misalnya brandingan. Aku maksudnya untuk orang awam ya, koinnya koin kenapa dia bisa naik karena dia mungkin pas lagi keterima lagi dilantik jadi presiden. Dilantik, yes. Tapi kan nanti dia bikin masalah sedikit mungkin udah Bisa anjlok jadi, lagi gitu yes, kan bisa jadi. koin-koinnya. Iya sih. Terus pertanyaan ketiga Kak, gimana caranya bedain koin resmi dan koin yang nipu? Karena dia habis cerita, dia baru ngikutin, maksudnya baru memulai Bitcoin, terus ternyata koinnya itu dibawa lari gitu loh. Gimana caranya? Dia bilangnya sih dibawa lari karena dia dapat dari link, dia daftar, terus ternyata koinnya tidak koin beneran. Oh, Nah, oke. itu tuh gimana sih sebenarnya kita membedakan koin yang beneran dan resmi yang bisa kita beli aman sama yang enggak? Biasanya koin yang sudah resmi itu pasti sudah di listing di Chex atau di Chex itu adalah kayak aplikasi kripto gitu. Jadi sebenarnya gimana caranya supaya koinnya itu nggak dibawa lari? Hati-hati sama aplikasi kriptonya karena banyak banget yang kayak gini, modus skemanya tuh mirip-mirip ya sebenarnya. Kayak misalnya mereka menjanjikan investasi Bitcoin dan bisa 2x, 3x per hari atau gimana cair tiap hari gitu ya misalnya. Terus ketika si orang ini mau withdraw, banyak yang bilang, oh Kak harus top up lagi buat bisa withdraw. Iya, Itu banyak banget kayak gitu. Dan banyak yang kayak DM juga memang mereka merasakan hal yang sama. Tapi konsepnya gini, kenapa kita withdraw nggak bisa gitu loh? Harusnya kita bisa withdraw tanpa top up. Itu kan harusnya udah kelihatan scam dong ya. Ini masih banyak yang nggak ngerti. Iya, banyak lagi. Banyak yang kayak, Kak ini jadi aku harus top up dulu ya baru bisa keluar duitnya. True. Kan ya udah nggak mungkin gitu ya. Tapi temanku bahkan banyak cerita Kak. Jadi dia itu diajakin misalnya kayak dari Telegram. Iya. Nah dari Telegram nanti kayak oh yaudah ada seseorang yang akan menghimpun dananya gitu loh. Nah itu hati-hati. Itu pasti enggak ya? Hati-hati, berarti ya? itu pasti scam. Karena jangan sampai duit kita ini harus berpindah tangan. Kita itu harus bisa kontrol duit kita sendiri. Kayak contohnya gini, misalnya kita investasi di toko kripto. Kita punya akun kita sendiri. KTP kita verifikasi kita sendiri punya, Betul. ya kan? Terus udah gitu kita masukin duit di sana, naik turunnya, dan itu kan
wallet kita sendiri gitu loh, akun kita sendiri. Jangan sampai kita kayak kesannya titip invest dan itu ada kemungkinan kabur biasanya. 80% 90% pasti kabur. Banyak banget yang kayak gitu. Banyak banget. Ya karena ini jadi mereka bener yang kayak Kak Teresa bilang, abis udah dikasih duitnya, tapi kan memang harus tambah. Jadi misalnya dia ngasih 1 juta, karena dia nambah 2 juta, aduh duitnya udah 2 juta, udah 10 juta, tiba-tiba udah kebanyakan duitnya, baru dia sadar, oh ini nipu ternyata, ya kan? Ya banyak banget, hati-hati. Gitu. Bahkan di luar industri kripto pun kayak itu sering terjadi gitu, nggak usah ngomongin kripto. Kayak aku sendiri kayak waktu itu pernah ditipu. Oh iya, sama apa? Mau just tip. Makanya kripto nggak ditipu, tapi ini just tip malah kena gitu. Ditipu. Siapa itu yang nipu? Parah banget, mau just tip, terus dia bilang, oh ini barangnya masih di Korea atau gimana gitu, dan perlu bayar lagi untuk ke bea cukai atau untuk apanya gitu. Dia bilang dari Korea. Terus nah di situ aku langsung waduh udah ditipu, dan udah aku nggak pernah top up, nggak pernah transfer lagi, udah tahu. Berarti emang awareness-nya harus tinggi, karena semakin banyak di top up itu kita tuh biasanya kayak gak aduh mungkin. duit gue udah semakin banyak, gue harus top up lagi yang penting dulu. Kalau kripto. Nah terus abis yang bikin agak tricky juga ya Kak, jadi biasanya mereka tuh memang menghubungkan ke Bitcoin website, jadi kita tuh dibikin percaya biasanya ya. Terus tapi kan itu akun kita. Nah cuman memang mereka jahatnya adalah ya udah dibukukan, dan cuman mereka sendiri yang bisa ngecairin kan. Yes. Itu Makanya harus hati-hati investasi di benar-benar kalau di Indonesia yang udah terlicense oleh Bapepti. Jadi memang yang ya udah kalau mau maksudnya mau kripto ya udah di tempat-tempat yang tadi aja ya, Indodax lah, toko. Bener-bener. Dan kalau bisa cari tahu, maksudnya nanya-nanya aja sama sekeliling. Terus kayak nanya misalnya kayak DM orang-orang yang DM aku juga kayak jadi aware gitu, dan aku bisa bantu mereka gitu kan. Ini udah pasti scam, ini udah pasti scam gitu. Jangan gitu kan. Jadi feel free aja maksudnya buat nanya dan untuk cross check gitu. Bener. Kita harus banyak follow yang memang financial Bitcoin enthusiast kali ya, crypto enthusiast kita sebutnya. Karena aku pun nggak mungkin nge-promote project yang kayak, aku nggak mungkin nge-promote exchange yang bodong gitu loh. Pasti dari hal-hal yang aku promosikan atau yang aku memang kolaborasikan itu udah pasti project yang yang reliable gitu. Last one mungkin dari yang Instagram, teman-teman Instagram, dia bilang, Kak, kalau misalnya disuruh milih satu aja instrumen investasi dari semua yang Kakak mainin dan Kakak trading, what would you choose? Jadi between saham, forex, ini lagi kripto, what would you choose? Untuk sekarang sih masih kripto ya. Untuk saat ini. Tapi mungkin bisa berubah tahun depan. Untuk saat ini karena masih zamannya atau masih eranya Bitcoin, jadi ya kripto aja deh gitu. Tapi mungkin bisa berubah. Wow, emang segede itu ya berarti ya si Bitcoin itu? Yes. Tapi tetap maksudnya biar secure tetap ada saham lain aja. Kalau ya biar secure tetap harus diversifikasi sama mungkin karena aku memang udah berkecimpung di industri kripto gitu ya. Jadi memang sekeliling aku juga udah pasti investasi sama kripto gini. Tapi masih banyak yang sebenarnya itu belum tahu gitu loh. Jadi kayak ya mulai baca-baca, mulai belajar tentang teknologinya, tentang kegunaannya juga. Tapi aku ngeliat juga Kak di Instagramnya Kak Teresa, sebenarnya kan Kak Teresa ini content creator yang sebenarnya bukan cuma untuk financial ya, banyak teknologi juga, bahas AI juga kemarin, bahkan ada AI yang di kripto sebenarnya. Ada ya. Itu apa sih Kak sebenarnya? Aku baru bahas kayak AI agents. Oh, AI agent namanya. Jadi dia ngebantu kita untuk memilih apa gimana? Bisa jadi kayak AI agents ini aplikasinya banyak. Dia tuh bisa di berbagai macam industri. Misalnya di industri kesehatan atau di industri kayak kita sehari-hari gini. Basically AI agent itu adalah AI tapi yang bisa menggantikan manusia atau mendampingi manusia gitu. Makanya kita sebut agen AI gitu sebenarnya. Nah, kalau di kripto itu kenapa kemarin lagi booming? Karena banyak project yang menggunakan AI agent ini untuk membantu mereka buat financial decision gitu. Jadi keputusan finansial mau investasi di mana, alokasi portfolio kemana, itu bisa pakai AI gitu. Makanya waktu itu AI itu lagi hype-hype banget gitu. Kayak ini enggak?
kalau sekarang maksudnya kan kalau hanya dia membantu untuk memilihkan instrumen investasinya, kayak kita pakai reksadana kan sebenarnya ada juga kan orang yang membantu kita. Nah, tapi bahasanya kan itu manajer orang, lah ya. iya. Ya, tapi orang. Kalau ini AI Kalau berarti. ini AI karena Bisa kita mereka, percaya sepenuhnya nggak, Kak? Itu aku jujur masih belum pernah nyobain kayak gitu, jadi aku nggak bisa kayak sharing apakah itu bisa aku percaya atau aku rekomendasiin. Tapi maksudnya aku lebih ngelihat ke makronya ya, ke industrinya in general. Aku merasa kayak kita makin ke depan ini makin banyak akan ada campur tangan AI. Jadi apalagi untuk misalnya finansial, menurut aku sih AI ini bahkan bisa bikin keputusan finansial yang lebih baik dari manusia gitu. Karena AI ini tidak ada perasaan gitu kan. Mereka kayak nggak ada emosi, terus kayak nggak ada FOMO-nya segala macam. Kalau Jadi misalnya dia bisa perlu ngelihat lebih netral lebih gitu. netral, lebih netral. Terus bisa kita setting juga kan, kayak misalnya kita mau batas ruginya itu sampai kapan, sampai berapa, ya kita bisa setting juga semuanya. Dia bisa bantu nanti ya. Kalau AI yang sering Kak Teresa pakai apa lagi, Kak? Ini AI apa nih, chatbot? Boleh, apa aja sebenarnya yang digunain? Kita kemarin habis bahas AI by the way. Terus kita habis bahas AI. Iya, jadi kita aware kayak ternyata bisa ada deepfake lah, ada bisa ganti, bisa gampang banget kita bikin video segala macem. Kalau Kak Teresa pakai apa yang? Karena kan content creator ya. Yes, aku akhir-akhir ini lagi nyobain DeepSeek sih. DeepSeek yang dari Cina. Iya, gimana? Tapi dia suka error. Oh Dia iya suka kan, kayak, aku juga coba. Kan sebenarnya mirip banget sama ChatGPT ya. Yes. Cuman katanya lebih murah gitu kan. Yes, lebih murah, gratis. Tapi Lebih dia murah tuh maksudnya ininya ya, pembuatannya bukan berarti kita bayar enggak. Yes, Ya, benar-benar gitu kan. pembuatannya itu lebih murah. jauh. Itu so far DeepSeek tuh oke banget sih, tapi ya dia servernya suka error. Jadi aku tetap bolak-balik antara AI. Paling banyak sih sebelum pakai DeepSeek tuh pakai cloud Anthropic ya, Anthropic Cloud itu paling banyak. Terus aku juga pakai kadang untuk video yang aku potong-potong itu juga aku pakai tools AI juga sih. Jadi ya simple banget lah, nggak ada yang ribet-ribet gimana banget. Tapi kalau yang si DeepSeek selain keerorannya, tapi emang Kak Teresa ngeliatnya gimana dengan dibandingin dengan chatbox yang lain atau ChatGPT lah misalnya? Aku jujur jarang sih pakai ChatGPT. Udah lumayan jarang. Cuman kayak akhir tahun lalu, awal tahun lalu. Nah, itu lumayan sering pakai ChatGPT. Abis itu aku pindah ke Anthropic dan ada beberapa juga pakai Gemini gitu, itu masih jalan. Kalau untuk DeepSeek sendiri, menurut aku oke banget. Karena biasanya dipakai buat apa, Kak? Maksudnya buat membantu apa, bikin skrip kah? Atau riset? Riset, ya lebih banyak riset. Dia juga lebih lebih update. Tapi cuma sampai 2023 ya? Enggak, sampai 2025. Oh, sampai 2025? Yes. Itulah kenapa sebenarnya bagus, karena dia tuh updated. Terus kedua ya, DeepSeek ini tuh dia ngasih logical thinkingnya dia. Jadi sebelum dia memberikan sebuah jawaban, dia tuh ngasih tahu logisnya kenapa dia memilih jawaban ini. Itu sebenarnya yang oke sih, itu yang keren banget. Tapi gitu. Tapi gimana caranya? Soalnya kan aku pas nyoba, tapi kan promku kan paling kayak give me bla 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 bla. Nah, untuk dia bisa ngasih logis gitu, promnya apa, Kak, biasanya? Mungkin tergantung pertanyaannya. Aku lumayan sering sih dikasih kayak logisnya. Oh gitu ya? Jadi kayak waktu itu kalau nggak salah nanya tentang kayak diet, maksudnya diet yang anti-inflammatory itu perlu makan makanan apa aja gitu, dan penyebabnya apa aja gitu, yang mengakibatkan inflamasi gitu kan. Nah, aku nanya dan dia ngasih reasonnya juga gitu. Tapi mungkin in English dia akan memberikan better in answer English. Ya, karena aku coba pakai bahasa Indonesia, tapi memang ChatGPT lebih baik sih. Untuk bahasa Indonesia ya. Oke. Mungkin dia belum terlalu update dengan datanya. Ya mungkin ya. Tapi memang pas pakai bahasa Inggris kayaknya memang lebih banyak lah, lebih luas gitu loh, Kak, jawabannya. I see. Kak, one last question, sebagai seseorang yang memang mengikuti tren teknologi, ya kan kita tahu ya teknologi pasti siapa sih, China, Amerika, China, US. How do you see it this year atau in the future? Who will win? Ya itu mereka sekarang perang teknologi China sama US. Ini aja si DeepSeek bahkan dia bikin ketar-ketir ini kan, US lumayan karena banyak yang turun sahamnya. Bener banget. How do you see it, Kak? Menurut aku sih US bakal selalu jadi pelopor.
dari inovasinya gitu. Dia bakal selalu kayak mengeluarkan mungkin ide dan teknologi. Tapi China itu pinternya dia bisa ngopi dan dia bisa menghasilkan Juaranya teknologi yang imitasi lebih ya. baik. Iya. Nah, dan lebih murah. Iya, Itu benar. China dari dulu emang seperti itu. Juaranya mengimitasi ya dia ya. Tapi dulu tuh bahkan aku pun kayak dulu misalnya ke China selalu mikirnya oh kalau made in China tuh barangnya jelek gitu, barangnya murah. Tapi sekarang nggak kayak gitu. Sekarang made in China malah barangnya lebih bagus. Karena mereka semaju itu dan teknologinya sebagus itu. Dan aku udah lama banget nggak ke China. Udah lama banget, tapi dapat info-info dari teman, lihat-lihat online. Di sana tuh teknologi udah maju banget. Hampir semua mobil di jalanan pakainya electric vehicle. Wow. Terus nganter makanan itu pakai drone. Oke. Udah pakai drone dan nganter udah banyak sih alat-alat di hotel segala macam itu udah pakai robot juga semuanya. Terus dan bersih, nggak kayak China zaman dulu. Iya, tapi ya dulu kan maksudnya kita tahu lah ya, higienitas rendah. Karena ya itu menurut aku dia walaupun tapi dia dibuka pada saat yang tepat. Dan maka dari itu kayak orang-orangnya jadi yang nggak mau kalah lah sama dunia dan mereka cepet banget berkembang. Jadi berarti melihat ke depannya ya mungkin tetap tadi US tetap jadi pelopor, tapi China memang jadi rival yang rival yang tidak terkalahkan gitu. Ya. Karena kayak iPhone aja contohnya, iPhone brand nomor 1 gitu ya di dunia gitu, brand handphone nomor 1. Made-nya in mana? Iya, in China. Coba deh lihat iPhone kalian ya. Made in China. Sebenarnya concern aku adalah kayak kenapa Indonesia tidak bisa mengikuti gitu, kita orangnya kan banyak ya. Bahkan Apple aja ini ya agak sungkan ya. Di sini dia cuma mau invest berapa 1,6 triliun kalau nggak salah ya. Compare dengan negara tetangga kita, Vietnam dia gede banget loh. Betul. Kalau mungkin kalau teman-teman ke Vietnam tuh maju loh. Kayak dia tuh ada free economic zone kalau nggak salah. Dan perusahaan-perusahaan yang invest di sana itu mereka dapat peringanan dalam sisi perpajakan. Itu semuanya memang mereka sengaja untuk majuin ekonominya gitu. Dan di sana tuh kayak contohnya kita kan ada taksi yang baru masuk tuh dari Vietnam. Iya, ada taksi Vietnam. Itu semuanya EV. Dan kalau memang di China, di Vietnamnya itu hampir semua taksi tuh pakai brand itu. Dan mereka jualan produknya sendiri dan jualan mobilnya sendiri juga gitu. Harapan aku sih memang sayang aja sih kalau di Indonesia tuh banyak yang nggak mau invest karena birokrasi ya. Karena terlalu banyak, mungkin terlalu sulit banyak ya untuk masuk tembus ke pemerintahnya ya. To be very honest sih ya. Iya, jadi sayang aja. Padahal kita tuh lahan banyak dan kita tenaga kerja juga banyak, berdaya banyak dan bisa kita edukasiin lagi. Dan kalau misalnya memang diringankan aja dari pemerintahnya, maksudnya nggak usah terlalu banyak birokrasi dan hal perizinan nggak kecil, ya kita bisa maju juga sih, itu bakal mendorong ekonomi kita sebenarnya. Betul. Tapi dari kitanya siap nggak sih Kak? Menurut Kak Teresa? Siap nggak siap harus siap. Karena gini, kayak banyak juga yang kayak bilang Kak kalau misalnya AI nanti aku malah hilang pekerjaannya, gitu-gitu kan, banyak banget yang takut. Tapi sebenarnya kayak ya dunia ini akan terus berubah gitu loh. Kita mau belajar atau enggak, itu aja. Kita mau upgrade diri dan bisa hidup dengan teknologi ini atau enggak. Ini sama aja kayak zaman dulu, handphone mungkin smartphone baru keluar gitu ya. Orang-orang mau nggak mau harus belajar. Orang tua pun sekarang harus belajar cara pakai handphone. Kalau nggak ketinggalan, mereka nggak bisa. Mereka nggak bisa invest di kripto, ya kan? Mereka nggak bisa jualan e-commerce segala macam, nggak bisa gitu. Jadi sama aja kayak AI, harus belajar gitu. Kalau nggak ya nggak akan. Kalau nggak ya akan gitu-gitu aja gitu. Jangan ditolak malah ya sebenarnya. Iya, teknologi harus nggak boleh ditolak. Nggak boleh ditolak, bener-bener. Kak Teresa, thank you so much sudah sharing tentang Bitcoin, sharing tentang AI juga tadi, sedikit tentang ya pemerintah. Semoga memang birokrasinya dipermudah lah ya, jadi investasi lebih banyak, lebih mendorong ekonomi juga nantinya. Terima kasih, semoga proyek-proyeknya lancar juga. Yes, terima kasih juga teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya.